Gimana tuh Bang pengiriman hewan live animal tuh kira-kira kayak gimana saat ini? Apanya tuh yang kayak gimana ya? Abangnya maksudnya. Gua aja. Yang pasti kan kalau ya namanya hewan hidup dia kan lebih sensitif gitu. Bener. Ya dia harus kasih makan dan segala macem. Jadi kalau dari cara handlingnya dari mulai ada makanan terus Dikasih makanan juga. Iya, makanan, minuman, terus juga ada snacknya, snack kayak buah-buahan gitu-gitu. Kadang suka ada tukang jualan nggak di dalam itu buat misalnya si hewannya mau beli? Enggak sih, enggak ada. Kan di kandang, enggak keliling. Oh, enggak ya. Ya cangcimen. Enggak ada. Ya, halo Sobat Eksportir, balik lagi ke Bincang-Bincang Ekspor di acara Export Talks bersama saya Sandi Ahmadio dari tim media. Dan kali ini nih kita pembicaraan ini akan membicarakan tentang salah satu cara pengiriman atau cara ekspor. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bang Jitni. Apa kabar Bang Jitni? Baik, atas. Pastinya gini dong. Oke, siap. Oh iya. Enjoy. Cincin. Nah, kita langsung aja nih Bang, ngobrol-ngobrol Siap, Bang. tentang pengiriman. Sekarang lagi sibuk apa Bang di handling Bang? Sekarang lagi sibuk bikin podcast. Bikin podcast. Oh iya siap, bener sih, nggak salah. Kayak kemarin baru ada shipment apa ya? Kemarin itu ada tiga tujuan sih. Tapi semuanya rempah-rempah. Bukan rempah sih, agrikultur. Rempah-rempah. Enggak rempah, sorry, agrikultur. Satu ke Malaysia, habis itu ke Hong Kong sama ke Cina. Itu masing-masing kopi sama kopi gula merah dan teh. Ya kemarin handle itu sih. Berarti agrikultur ya. Iya, agrikultur Semarang kemarin. Di sini beberapa kali kita kedatangan pertanyaan tentang pengiriman hewan. Oh gitu. Hewan hidup. Oke. Atau live animal. Nah, gimana tuh Bang pengiriman hewan live animal tuh kira-kira kayak gimana saat ini? Apanya tuh yang kayak gimana ya? Abangnya maksudnya. Gua aja. Live animal ya. Kalau live animal sih sekarang itu terakhir yang kita kirim itu ikan sih. Ikan. Iya, ikan hias. Kemarin itu terakhir ikan bukan kok cupang, sorry. Koi sama ikan mas koki. Mas koki. Itu berapa biji tuh? Banyak. Lumayan, ada koinya itu ada 112. 100. Iya, 112 sampai 120-an gitu. Kokinya itu ratusan juga, cuma kan koki ya kecil-kecil kan. Koki, sorry, bukan koki, gapi. Gapi Kan kecil-kecil banget tuh. Banyak tuh. Nah, paling nanti yang mau jalan lagi ikan lagi sih, tapi ikan ini siapa? Tau kelomang enggak? Hah? Kelomang teh naon? Kelomang, lu enggak tau kelomang? Nggak tahu. Goblok. Ini apa? Kayak kerang yang abang-abang gitu. Tripang. Bukan tripang. Lu tahu ini enggak yang di jalan-jalan ada rumah-rumahan? Oh, keong. Iya, kayak gitu. Ya salam keong, bilang keong. Atau orangnya kelomang anjir. Gua ngertinya keong. Iya, bentar lagi mau ada ekspor itu. Oh, berapa banyak itu? Tuh, berapa ya? Gue lupa. Belum fix jumlahnya. Berarti intinya pengiriman hewan tuh bisa ya, istilahnya banyak lah pengiriman hewan saat ini ke luar negeri. Nah, untuk pengiriman hewan tuh seperti apa Bang? Misalnya ada handling khususnya nggak buat pengiriman hewan? Ada cara-cara khususnya gitu nggak? Kalau caranya sih ya paling kalau dibandingin sama pengiriman lain gitu ya, produk-produk lain kayak misalkan
tadi tuh agrikultur kayak kopi dan kawan-kawannya tuh. Ya, Yang pasti kan kalau ya namanya hewan hidup dia kan lebih sensitif gitu. benar. Ya dia harus kasih makan dan segala macem. Jadi kalau dari cara handlingnya udah pasti harus lebih intens gitu pengawasannya. Iya, Entah dia kalau ikan tuh kalau ikan ya contohnya ya, dia paling sensitif sama oksigen sih sebenarnya. oksigen. Iya, karena kan kalau misalkan mau pengiriman itu nih, gini San. Misalkan pesawat itu dia terbang jam 12, misalkan jam 12. Nah, itu kan kalau misalnya mau masuk bandara itu paling sempit waktunya dari jarak terbang itu 3 jam. Jadi jam 9 itu udah harus ada di bandara barangnya. Nah, Iya, biar nggak terlalu lama di itu ya. iya emang harus segitu. Misalnya kan pesawat itu harus persiapan take off dan segala macem gitu, masukin barang ke pesawat. Nah, terus juga sebelum itu kan ikan harus jalan tuh dari misalkan kalau misalkan koi nih contohnya, koi itu dia tuh rata-rata suppliernya di Blitar. Blitar. Jawa Timur. Jauh, berarti jauh juga ya. Iya, Nah, terus itu perjalanan berapa lama tuh dari Blitar, terus habis itu harus ke karantina dulu, habis itu baru ke bandara itu udah berapa jam. Nah, ikan tuh paling kuatnya nih ya, paling kuatnya itu dia 60 jam. 60 Oksigennya, jam. oksigen ikan. Iya, oksigen ikan. Nah, itu harus dimaksimalin tuh 60 jam itu kemana. Gitu. Itu sih kalau ikan ya khususnya. Iya. Nah, Kalau ikan yang mesti ditonjolin, yang diperhatiin tuh oksigennya kalau ikan. iya kalau ikan oksigen. Itu kalau ikan, kalau misalkan hewan-hewan yang sering kita yang handle itu kan kelinci nih contohnya. Ya, kalau misalnya hewan-hewan yang kayak gitu gimana? Kayak mamalia, misalnya Mamalia, ya. kelinci atau kucing Oke. atau anjing Nah. Kenapa ketawa lu? atau anjing. Ya, ini kalau misalkan kelinci nih ya contohnya. Kelinci sebenarnya nggak bisa disetarain sih kan kayak misalkan mamalia tuh gimana gitu. Oh ya, berarti beda-beda tiap hewan beda-beda cara benar. penanganannya. Betul. Karena contoh kelinci sama kucing aja udah beda dari tingkat stresnya. Oh iya. Nah, kalau kelinci itu kalau dibanding sama kucing nih, dia lebih cepat stres. Gampang stres. Ketika kena panas. Terus panas sih sebenarnya dia paling sensitif tuh kalau udah Panas. iya, karena kalau kelinci-kelinci yang kita handle tuh biasanya kan yang bulunya tebel gitu-gitu. Yang ya emang dia dibeli karena bulunya itu yang tebel-tebel gitu. Nah, itu dia kayak gitu kan karena emang tempatnya dingin tuh, tempat asalnya di Bandung diambilnya. Nah, waktu masuk ke pengiriman Jakarta, waktu Jakarta panas, nah dia nggak biasa tuh kayak gitu-gitu. Nah, itu stres tuh kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu sih biasa kalau hewan sih. Hewan hidup, hewan mamalia, kelinci contohnya. Berarti kalau misalnya hewan-hewan yang itu yang harus diperhatiin tingkat stresnya, berarti dalam pengirimannya tuh harus diperhatiin gitu juga dong hewannya. Treat. Emang Treatmentnya tuh kayak apa tuh nah, misalnya? contohnya nih kayak misalkan di pesawatnya. Kalau ketika di bandara kan kita nih langsung nih yang perhatiin. Ya. Kita kayak misalkan di bandara tuh ada namanya di gudang sebelum masuk pesawat itu ada ruangan namanya AC room, itu emang khusus buat barang-barang yang harus dingin. Harus butuh udara khusus ya. Iya, butuh ya literally AC room di dalam ruangan tuh AC-nya kencang udah gitu aja. Nah, iya itu dari situ. Nah, kalau di pesawatnya juga ada ruangan yang bisa kita request temperaturnya, temperatur suhunya berapa Celcius. Nah, itu treatmentnya kayak gitu paling kalau panas. Nah, kalau misalnya kandang itu ngaruh nggak, Jit? Ngaruh. Kandang dalam pengiriman, misalnya ngirim kelinci kandangnya harus gini-gini, ngirim kucing kandangnya harus gini-gini, atau apa cuma dibungkus plastik kayak beli somai. Emang lu beli kucing dibungkus plastik anjir? Ini sih apa? Kayak itu ngaruh sih, bukan cuma kandang sih. Kandang mungkin kita sebut buat ini ya, buat hewan-hewan ya tadi hewan-hewan darat lah ya. Iya. Hewan-hewan mamalia. Kalau tapi termasuk juga ke ikan-ikanan juga. Ikan-ikanan mungkin kita sebutnya packing kali ya. Iya, packing. Packing emang bukan, dia tuh satu berpengaruh ke kenyamanan hewannya. Iya. Nah, kalau untuk kandang contohnya kelinci, itu emang bukan cuma kelinci sih, kelinci, kucing, anjing, hewan peliharaan gitu. Itu emang udah ada peraturannya nih dari
IATA namanya. Nah, IATA tuh iya. suatu asosiasi penerbangan lah ya. Itu mencakup pesawat dan freight forwarder kayak kita gitu lah. Iya. Nah itu dia udah terapkan standar nih buat hewan-hewan yang akan dikirim. Khususnya hewan-hewan kecil. Kecil tuh maksudnya di luar sapi, di luar kambing ya. Iya. Kayak yang tadi tuh kelinci kucing. Nah itu dia standarnya ini nih. Ini secara gambaran umum aja ya. Tapi di situ udah ada peraturan detailnya. Gambaran umumnya itu yang penting hewan itu harus berputar nih. Misalkan kotak nih begini. Iya. Nah hewan itu harus berputar nih gini. Oh, bisa muter ya istilahnya. Iya, Berarti nggak bisa ruang sempit kayak gini. Nggak boleh. Mumi. Terus habis itu sama hewan itu kan, lu kalau merhatiin kelinci itu ada yang gini nih, ada yang berdiri tegak. Iya. Nah itu dia harus Itu harus juga berdiri tegak. kandangnya juga harus diperhatiin sama postur tubuh hewannya itu juga benar harus posturnya tuh harus maksimal gitu, bisa berdiri maksimal. Nah itu tuh. Nah terus juga itu kandang untuk hewan mamalia ya. Terus Iya. kalau ikan nih, ikan itu kalau pengiriman dia biasa ikan hidup ya, Iya. ikan hidup nih. Ikan hidup itu dia kalau pengiriman biasanya pakai styrofoam styrofoam. gede nih. Oh, yang kotak itu ya, yang kayak di Iya. tukang sayur. Tukang sayur. Styrofoam yang tebel-tebel. Iya, tahu. Nah, ya itu tuh. Nah, itu kayak gitu luarnya. Dalamnya tuh plastik gede. Nah, habis itu taruh air dalam plastiknya, baru masukin dalam styrofoamnya gitu. Iya, yang ngerti. Nah, Pernah lihat. itu pun juga styrofoamnya tuh khusus, nggak boleh styrofoam asal ada itu standarnya. Kalau di Indonesia kita biasa standar Garuda lah kita sebutnya. Oh. Emang nggak tahu ya produk Garuda. Itu disediain dari sana, dari itunya. Tahu kita nyediain sendiri itu. Nyediain sendiri. Emang udah banyak sih di pasaran, udah cuma banyak. yang pasti standarnya kayak gitu. Iya. Karena emang bahan styrofoamnya pun lebih kuat. Karena kan tuh ditumpuk-tumpuk nih. Ya, istilahnya jadi stackable lah ya. Iya, jadi stackable. Kalau misalkan yang biasa bisa jebol tuh ininya styrofoamnya gitu. Kalau standar packing sih. Nah, kan istilahnya kalau misalnya ngirim hewan tuh tadi misalnya ikan tuh kan ditumpuk-tumpuk gitu, terus atau misalnya ngirim yang tadi hewan-hewan kecil kayak kelinci atau kucing, itu kan misalnya dempet-dempetan lah. Iya. Terus barangnya juga mungkin nyatu. Nah, itu aman nggak sih buat si kelincinya itu sendiri atau si hewan-hewannya itu sendiri? Iya. Kalau misalkan aman ya, aman itu kan kita namanya pengiriman itu pasti kan di pesawat pasti dimaksimalin nih semua ruangan kepake. Emang nggak bisa dispesialin gitu loh, kayak biar jaraknya jauh-jauhan gitu. Satu sama lain barang. Cuma yang bisa kita maksimalin buat hewannya tadi itu kayak di ukuran kandang supaya hewannya tetap nyaman kan tadi. Iya. Meskipun kan kandang ada di sini, terus habis itu ini ada barang lain, cuma hewannya tetap nyaman gitu dengan cara kandangnya dimaksimalkan Kandangnya buat hewannya. dibikin proper lah ya. Iya, emang kandang itu nggak cuma masalah ukuran doang, dari mulai ada makanan, terus Dikasih makanan juga. iya, makanan, minuman, terus juga ada snacknya kayak buah-buahan gitu-gitu. Kadang suka ada tukang jualan nggak di dalam itu buat misalnya si hewannya mau beli? Enggak sih, enggak ada. Kan di kandang, nggak keliling. Oh, enggak ya. Kayak cangcimen. Nggak ada. Padahal jauh ya jalannya. Iya, Gabut udah, aja. iya. Nah, ya udah. Tadi kan udah istilahnya aman lah ya, asal kandangnya proper, aman. Terus dikasih makanan juga ya hewannya, istilahnya ya sampai sana selamat lah. Iya, Insya Allah. Iya. Kalau nggak ada apa-apa. Nah, oke nih Jit. Tadi kan kita kan tadi udah tahu tuh pasti aman lah ngirim-ngirim hewan dengan itu yang baik, dengan kandang dan persiapan yang segala macam. Nah, tinggal kira-kira hewan-hewan tuh ada hewan apa aja sih yang bisa dikirim? Apakah hewan langka gitu bisa dikirim juga apa enggak? Oke. Kalau hewan-hewan langka nih ya, kayak contohnya ya gajah tuh, Gajah, ya, panda. panda, nah ya begitu-gitu. Tahu. Itu udah ada yang netapin juga peraturannya. Itu ada yang namanya CITES. Iya. Nah, dia itu emang sudah menetapkan nih. Dia udah mengkategorikan jenis-jenis hewan mana yang sebenarnya bisa semua hewan itu bisa dikirim ya, bukan diperdagangkan. Iya. Nah, ada nih kategori dari CITES di mana hewan-hewan langka tadi itu mereka tuh cuma boleh dikirim dalam tujuan untuk kebutuhan penelitian, bukan untuk kebutuhan perdagangan atau komersil. Nah, gitu. Nah,
Itu tuh ada banyak tuh hewan-hewan apa aja yang masuk ke kategori tersebut. Nah, kalau mau cari taunya di website CITES, dia namanya cites.org. cites.org. Iya, .org. cites.org, kalian bisa baca nih di sini, cites.org. Yo, iya. Bisa dicari tuh. Ya, di situ tuh. Sini. Para pencari cites.org spesial Ramadan. Enggak. Lanjut. Apa yang tadi ya? Apa yang kategori? Oke. Sebenarnya kategorinya tuh kalau dikelompokin ya secara keseluruhan nih, keseluruhan hewan ya. Itu ada bisa bilang 4 sih jadinya. 4. Jadi ada namanya CITES itu mengkategori namanya CITES Appendix 1, 2, Oke. Appendix. Appendix 1, 2, 3 sama non-CITES. Non-CITES. Non-CITES atau non-appendix. Iya. Nah, kalau misalkan tadi tuh yang tadi gua bilang dia cuma boleh untuk kebutuhan penelitian, itu tuh yang dimasuk kategori CITES tertinggi atau CITES Appendix 1. Itu golongan yang hewan-hewan langka banget lah ya. Super langka lah. Super langka. Misalnya harimau putih. Iya, Putri Duyung. Nah, terus habis itu ada juga CITES 2 nih. Appendix 2. Appendix 2. Nah, kalau itu Appendix 2? Appendix 2 itu dia boleh nih diperdagangkan secara komersil. Oh, dia boleh diperdagangkan. Boleh. Cuma ada pembatasan dalam bentuk jumlah. Jumlahnya. Jumlah berapanya yang boleh itu. Nah, juga yang Appendix 3, nah itu tuh emang nggak ada batasan angkanya berapa jumlah. Iya. Cuma harus ada dokumen pendukung dari CITES, dari organisasi CITES. Iya gitu. Nah ada juga yang non-appendix tuh yang emang nggak butuh dokumen pendukung dari CITES. Emang udah bebas aja gitu perdagangannya. Kayak sapi, kambing, nah itu udah bebas aja tanpa CITES nggak masalah. Kalau tadi itu kelinci itu masuk golongan apa tuh? Non-appendix. Iya non-appendix. Berarti istilahnya kalau misalnya yang appendix 1 nggak boleh diperdagangkan lah ya? Iya benar. Jadi di sini yang perlu diperhatiin adalah boleh diperdagangkan dan tidak boleh diperdagangkan. Yang appendix 1 tidak boleh dan sisanya itu boleh tapi dibatasi jumlahnya. Kecuali yang non-CITES itu tidak terbatas dan melampauinya. Oke. Nah lanjut lagi nih Jit. Kan tadi pengiriman hewan yang misalnya dibatasi dan segala macamnya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan, ada bedanya nggak sih pengiriman hewan yang non appendix tadi kayak misalnya hewan-hewan ternak kan itu maksudnya non appendix. Terus kalau misalnya hewan peliharaan mungkin itu ada yang masuk golongan appendix 2 atau 3 gitu kan? Iya, tergantung lu meliharanya apaan. Iya, kalau melihara ketek. Enggak. Kalau misalnya ngirim itu tuh yang misalnya hewan ternak sama hewan peliharaan itu ada bedanya nggak? Oke. Hewan ternak sama hewan peliharaan ya. Nah kalau misalkan tadi kan gue udah kasih tau tuh yang ada appendix 2-3 nih. Iya. Nah itu ada juga orang yang melihara hewan kayak gitu kayak misalkan burung-burungan, burung lovebird atau burung apa ya, lupa gue tuh ada lagi tuh yang common cuma gue lupa tuh masuk appendix 2 juga. Nah dia itu kan udah masuk tuh ke appendix 2. Nah perdagangannya ya butuh dokumen appendix. Nah tapi ada juga nih hewan peliharaan yang gak masuk kayak contohnya kelinci tadi tuh, kelinci atau kucing. Nah itu gak masuk. Nah kalau bedanya antara hewan ternak sama hewan peliharaan yang non appendix, kayak dia tuh paling cuma beda di segi dokumen paling ya. Segi dokumen. Iya dokumen pengiriman. Kalau misalkan hewan peliharaan atau kita biasa sebutnya hewan kesayangan. Hewan kesayangan. Hewan kesayangan itu ada namanya dokumen rekomendasi pengeluaran hewan. Nah itu yang pengeluarkan dari Kementerian Pertanian. Iya. Nah itu kalau misalkan untuk peternakan kayak contohnya sapi atau kambing, nah itu ada khususnya tuh rekomendasi pengeluaran hewan ruminansia. Lo tau ruminansia nggak? Apaan tuh? Ruminansia itu hewan yang makan nih, makan dikunyah di sini nih di kerongkongan dikeluarin lagi, habis itu baru ditelan. Oh, yang kayak sapi. Ya, sapi bener. Lambungnya 4 gitu ya?
nggak tahu sih ada berapa gue, cuma gitu. Gue pernah ngitungin. Serius enggak? Lu panitia kurban lu ya? Enggak lah. Jadi tapi kan kalau misalnya tadi hewan ternak dan peliharaan. Nah, itu kan istilahnya bedanya yang satu hewan yang diperdagangkan sama yang satu lagi hewan yang istilahnya milik sendiri. Oh, oke, ha. Nah, itu beda nggak? Ada ya kayak tadi kan kalau misal di bagian, tapi ada juga gini San, ada juga hewan peliharaan nih yang dikirimnya via kargo. Maksudnya Via kargo. Ibaratnya Iya, maksudnya kayak beda loh. Misalnya kayak nggak semua kurir bisa ngirim live animal kayak FedEx terus. Ya nggak bisa. Ya gitu-gitulah yang kurir secara umum saya garis besarnya. Misalnya harus pakai pihak forwarder kan. Forwarder. Nah, itu ada bedanya nggak? Dalam hal apanya nih? Dalam hal semuanya. Jadi misalnya misalnya ada dua sandi yang satu kata sandi. Yang satu mau ngirim hewan buat perdagangan, yang satu ngirim hewan buat peliharaan yang punya sendiri lah, mau pindah ke luar negeri ceritanya. Oke. Terus? Nah, itu ada bedanya nggak? Tadi beda di dokumennya. Rekomendasi satu ruminansia nih yang buat peternakan. Ada juga ya buat rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan. Berarti beda dokumennya. Beda. Dua itu. Beda di situ. Oke, siap. Alright. Nah, kalau misalnya itu kan tadi dokumen secara itu ya yang khusus. Nah, yang kalau secara keseluruhan dokumen-dokumen itu apa aja? Yang sama nih. Yang semuanya pasti butuh. Oh gitu. Pasti packing list invoice. Wajib tuh. Terus PE BNPE. Habis itu RW bill. Terus kalau nama hewan ada namanya SPE. SPE itu Surat Persetujuan Ekspor. Itu didapetin dari Kementerian Perdagangan. Semua hewan. Meskipun hewan peliharaan juga ada SPE-nya juga. Iya. Itu wajib sih itu. Iya. Sama ya tadi rekomendasi Kementerian Pertanian itu. Itu semua hewan juga. Meskipun tadi yang CITES itu juga butuh itu. Oh, berarti istilahnya semua hewan butuh itu, kecuali kalau misalnya yang masuk CITES ya berarti butuh tambahan CITES. Iya. Atau misalnya perikanan itu butuh apa yang namanya? Nah, kalau belum bahas perikanan juga. Kalau misalkan perikanan tuh kayak hewan ikan hidup kan berarti kan? Iya, koi gitu-gitu. Itu dia nggak butuh yang tadi tuh kayak tadi SPA atau rekomendasi Kementerian Pertanian. Nggak butuh, cuma butuh kalau itu ini namanya health certificate karantina ikan. Sip. Itu wajib tuh. Itu dari Kementerian Perikanan. Ya ngerti. Nah, berbicara tadi kan kita ngomongin dokumen dan segala macamnya dari mulai awal tadi ngomongin packaging. Nah, Mr. Eksportir kira-kira bisa ngirim hewan apa aja sih, sama apa dokumennya juga include diurusin gitu? Kalau hewan apa aja kita sih bisa kayak kelinci, kucing, terus ikan hias itu kita bisa. Dan kalau dokumennya itu kita bisa lewat kita pasti kita harus dokumennya juga. Dokumen lewat kita semua lah gitu maksudnya. Gitu sih. Berarti bisa lah ya. Bisa. Dan pengiriman Mr. Eksportir juga aman lah. Karena dihandling oleh yang berpengalaman. Yaudah teman-teman, kira-kira begitulah perbincangan kita kali ini yang membicarakan tentang pengiriman hewan hidup atau live animal. Nah, teman-teman buat yang mau lanjut belajar tentang ekspor, bisa kunjungi website Mr. Eksportir di www.mrexportir.com atau kunjungi sosial media Mr. Eksportir dari Instagram di @Mr. Eksportir atau di TikTok di @eksportir, dan juga subscribe channel kita supaya mendapat ilmu-ilmu ekspor. Jangan lupa komen dan like video ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk dapetin ilmu ekspor baru. Saya Sandi Ahmadio. Saya Zidni Wijdan. Kami berdua Mr. Eksportir. Zidni Wijdan beli pasir.
ekspor hewan, ingat Mister Eksportir.